Kenalkan nama saya Rizky Muhammad Berkulu, saya dari Informatika Angkatan 2025. Di video ini saya akan membuat presentasi mengenai tentang materi praktikum eh, mata kuliah pemrograman prosedural tentang function dan parameter. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuannya ialah supaya kami memahami konsep divide dan conquer, mampu menentukan artikel prototipe, dan memahami cakupan variabel. Setelah memahami cara melewatkan API sebagai parameter fungsi dan menggunakannya untuk keyword counts untuk melindungi data arraynya. Lalu di bagian latihan pertama ini terdapat latihan terbimbing. Di latihan satunya, saya diajari untuk membuat deklarasi fungsi prototipe dan nilai kembalian yang benar. Jadi di sini diajari untuk menunjukkan bagaimana struktur prototipe dan mendefinisikan fungsi yang benar. Prototipe itu ada di atas fungsi integer. Lalu integer main ini ya. Lalu fungsinya berada di bawah main. Ini penutup main. Nah, dia berada di bawah ini. Seperti itu. Jadi beginilah struktur pembuatan fungsi deklarasi fungsi dan nilai kembalian yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya latihan yang diberikan ialah tentang latihan 2 untuk path by value dengan path by reference. Jadi path by value ini tentang program untuk menunjukkan perbedaan antara path by value dan path by reference. Nah, gimana? Akan saya tunjukkan pada ya. Nah, pada code ini kita akan lihat bahwa pada tukar value nilai hanya disalin sehingga perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli di main. Sedangkan pada tukar referensi yang dikirim adalah alamat memori menggunakan pointer sehingga perubahan langsung memengaruhi nilai aslinya. Saya akan tunjukkan perbedaannya di ada di sini. Ini menggunakan pointer ini tidak. Ini kita panggil kodenya. Nah, kita lihat nilai awalnya Y=10. Dalam tukar value A sama dengan 20 di sama 20. Setelah tukar value di main, X-nya tetap sama dengan 10 dan Y-nya tetap 20. Nah, untuk tidak menggunakan dalam tukar reference di dalam sini, maka dia akan berubah juga dalam main. Jadi mana X-nya berubah menjadi 20 juga. Seperti itu. Selanjutnya tentang melewatkan array ke fungsi. Jadi pada latihan 3 ini diajari untuk membuat program bagaimana menunjukkan bagaimana array dikirim ke fungsi setiap fungsi yang ada di sini. Setiap fungsi yang ada di sini. Jadi fungsi cetak array yang ada di sini menggunakan count. Dia menggunakan count karena dia hanya membaca data. Sedangkan untuk mendapatkan data arraynya, dia membuka isi array secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa array secara default dikirimkan sebagai referensi sehingga perubahan dalam fungsi ini akan mempengaruhi data fungsi yang ini akan mempengaruhi data asli yang ada di sini. Saya akan tunjukkan perubahannya array array sebelum dimodifikasi kan 175. Nah, setelah dimodifikasi yaitu dibacakan, dia langsung mengubah array yang ada di sini secara langsung sehingga akan dibacakan dengan dikali 2 sesuai dengan fungsi array setiap array dikali 2, maka arraynya berubah jadi 248. Selanjutnya terdapat tugas mandiri. Di tugas ini disuruh saya diberikan tugas untuk membuat sebuah kalkulator modular yang diprogram ini tidak boleh bersifat hitungan. Lalu fungsi perluasannya dengan nama seperti ini dan meminta user untuk memiliki menoperasi tambah kurang dan seterusnya. Lalu di sini memanggil fungsi sesuai lampiran seperti ini.
Sini saya sudah membuat prototipe-nya sesuai dengan perintah yang review. Lalu pada tugas pertama ini juga saya membuat uh, untuk bagian pilihannya atau bagian menunya nanti. Jadi sini saya menyediakan tambah kurang kali bagi, dan sini juga memilih case. Jika dia memilih tambah akan digunakan fungsi tambah yang residues. Ada fungsi float juga, fungsi kali dan fungsi bagi. Nah, untuk apanya rumusnya bisa lihat ini. Jadi saya menggunakan case jika dia memilih case 1, maka dia akan menambahkan. Jika dia memilih case 2, dia akan mengangkat dan begitu. Saya akan menunjukkan bagaimana hasil outputnya. Nah, dia akan meminta dia akan menunjukkan pilihan atau file disuruh sini lokasi. Nah, dia kita memilih tambah 1, dia akan meminta angka 1 angka di sini, dia akan lanjut ke sini. Lalu setelah kita menuju sini, dia akan lanjut ke case yang kita pilih. Kita sini lanjut sini. Misalnya 2. Nah, nilainya akan masuk ke dalam tambah ini dan dia akan ini, lalu akan dipilih. Disimpan dalam hasil. Kalau kita pilih pembagian, tempat satu tuh, nah ini adalah 1. Kenapa di sini menggunakan 0? Karena kita mendeklarasikan tiap variabel yang menggunakan float. Nah, kenapa dan dia menghasilkan 2 angka dalam koma karena kita melihatnya hanya 2 angka dalam koma. Selanjutnya tentang saya disuruh untuk membuat kalkulator lingkaran yang dimana di sini menggunakan rumus ini pada definisinya nanti. Lalu fungsi ini tidak akan menggunakan apa-apa, melainkan langsung menyimpan hasil perhitungan luas dan keliling ke dalam teori yang dikirimkan. Lalu di dalam lain saya disuruh untuk mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Lalu memanggil fungsi tersebut lalu bisa hasilnya. Saya sudah mengerjakannya. Nah, record ini saya lihat saya mendeklarasikan fungsinya ada di sini. Nah, untuk luasnya tadi, untuk mengerjakan luasnya ada di sini dan kelilingnya ada di sini. Berikut rumusnya. Lalu ini fungsi main untuk memanggil kembali hasil dari luas dan kelilingnya. Saya akan menentukan hasil programnya. Jadi silakan. Ini dia akan meminta untuk dari. Lalu dia akan men-scan dari men-scan masukan kita dan dia dalam bentuk float. Nah, setelah kita masukkan ini, dia akan masuk ke dalam alamat luas dan keliling. Setelah itu, dia akan dikerjakan di sini. Setelah dikerjakan di sini, kan dia akan masuk ke sini. Lalu setelah masuk ke dalam situ, dia akan dikerjakan di sini. Setelah selesai dalam situ, dia akan dikembalikan nilainya pada Oke, pada selanjutnya saya disuruh untuk membuat statistik array tentang kombinasi array dan pointer. Jadi di sini pada code ini saya disuruh untuk menggabungkan array dan pointer untuk mencari nilai minimum dan maksimum dan rata-rata. Lalu array dikirim dengan const agar tidak diubah sedangkan hasil untuk kalikan melalui pointer. Oke, ini adalah code. Kita lihat saya membuatnya dalam const. Nah, lalu di sini akan diterima angka-angkanya. Lalu di sini setelah diterima, setelah angkanya diterima, maka akan masuk dalam dalam array integer, lalu akan dicari pada fungsi ini mana yang paling besar, mana yang paling kecil, berapa rata-rata. Saya akan tunjukkan outputnya. Nah, kita akan suruh masukkan 5 angka. 12, 13, 4, 5, 20, 12, 14, 5. Nah, di sini kita lihat dia akan disimpan ke dalam void dulu tarif karakteristik. Lalu setelah masuk lagi ke sini, dia akan mengerjakan implementasi fungsinya, lalu panggil kembali dalam output. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.